Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pengen Pintar, sumber pengetahuan yang sobat bisa dapatkan secara gratis. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley Desktop untuk mempermudah kita dalam mengelola referensi secara otomatis. Bagi teman-teman dan juga sobat pintar yang ingin mengetahui bagaimana cara melakukan instalasi dari aplikasi Mendeley Desktop, bisa nonton video saya sebelumnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita mulai saja bagaimana cara mengelola referensi untuk membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley Desktop. Jadi ada 3 langkah utama yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah mengumpulkan referensi. Yang kedua, menggunakan atau membuat footnote atau endnote secara otomatis, dan yang ketiga adalah membuat daftar pustaka secara otomatis. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yakni mengumpulkan referensi. Jadi untuk mengumpulkan referensi, teman-teman bisa menggunakan aplikasi atau website Google Scholar atau Google Cendekia. Caranya adalah buka saja Google Chrome atau browsing lainnya, kemudian kita ketik Google Scholar ya. Nah, kemudian teman-teman pilih yang Google Cendekia. Nah, setelah bertetapan dengan tampilan seperti ini, silakan teman-teman masukkan keyword atau kata kunci yang ingin teman-teman cari sumber referensinya. Misalnya pada kesempatan kali ini saya akan mencari sumber informasi berupa jurnal dengan kata kunci peningkatan sumber daya manusia pada UMKM. Kemudian setelah kita masukkan kata kuncinya, kita klik enter atau klik pencarian. Setelah terbuka, teman-teman akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Silakan teman-teman pilih referensi yang akan teman-teman gunakan. Pada kesempatan ini saya akan mengambil contoh tentang peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia sebagai strategi keberlangsungan usaha pada UMKM batik di Kabupaten Banyumas. Nah, kemudian silakan teman-teman download dengan cara klik saja pada judul artikel yang teman-teman pilih, kemudian tunggu sampai jurnalnya terbuka. Setelah jurnal terbuka, maka silakan teman-teman cari untuk mendownload jurnal tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa dapatkan tulisan seperti ini untuk membuka jurnal yang teman-teman pilih. Silahkan klik pada tulisan PDF, kemudian tunggu sampai jurnalnya terbuka. Setelah jurnal sudah terbuka, silakan teman-teman download jurnal dengan cara mengklik tombol yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu, beri nama file. Jadi di sini saya menggunakan nama file jurnal 1 dan pilih tempat penyimpanan. Saya memilih tempat penyimpanan di bagian folder download. Kemudian klik save, maka jurnal akan terdownload secara otomatis. Setelah jurnal terdownload, maka selanjutnya adalah teman-teman dan juga sobat pintar bisa memasukkan jurnal yang didownload sebelumnya ke dalam aplikasi Mendeley. Caranya adalah yang pertama, kita membuka terlebih dahulu aplikasi Mendeley Desktop kita dengan cara double klik pada icon atau shortcut di desktop, laptop atau PC sobat pintar. Kita tunggu sampai aplikasi Mendeley Desktop-nya
terbuka. Nah, seperti ini tampilan dari Mendeley Desktop yang akan kita gunakan dalam mengelola referensi secara otomatis. Cara untuk memasukkan jurnal ataupun buku dan juga sebagainya ke dalam aplikasi Mendeley ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara manual dan yang kedua secara otomatis. Kita coba yang secara otomatis terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya adalah klik anak panah pada menu Add. Kita klik kemudian kita Add Files jika teman-teman hanya ingin memasukkan satu file. Kemudian Add Folder jika teman-teman sudah memiliki folder yang berisi file-file atau jurnal-jurnal yang akan teman-teman masukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Ini watch folder ini adalah teman-teman akan masukkan folder namun akan melihat terlebih dahulu isi dari folder tersebut. Sedangkan yang keempat ini adalah memasukkan dengan cara manual. Kita pilih yang Add Files karena kita akan masukkan filenya secara otomatis. Kita klik. Kemudian silakan sobat pintar pilih di mana file yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Jadi saya sudah memiliki jurnal ya, yang saya beri nama jurnal 1. Kemudian kita klik open. Kita tunggu sampai proses. Jadi setelah kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley Desktop ya, jurnal kita akan langsung secara otomatis masuk dalam aplikasi tersebut. Ini adalah jurnal yang kita masukkan sebelumnya ya, dengan judul, kemudian nama penulis, kemudian jurnal atau penerbit jurnal, tahun, volume, nomor, dan juga halaman pada jurnal tersebut. Untuk memastikan, maka silakan sobat pinter cek kembali dari judul hingga seterusnya untuk memastikan kebenaran dari isi yang kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Caranya adalah silakan teman-teman buka terlebih dahulu jurnalnya, kemudian kita cocokkan kembali terkait dengan judul ya, peningkatan pengetahuan dan sebagainya. Kita lihat, kita cek kembali ya, ternyata judulnya sudah benar. Kemudian untuk penulis yaitu Eka Ningtyas Widyastuti ya, dalam kaidah penulisan ilmiah maka nama itu harus dibalik jika terdiri dari dua suku kata, sehingga nama belakang menjadi yang pertama, kemudian nama pertama menjadi kedua dalam aplikasi Mendeley. Dan ini sudah terbentuk secara otomatis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Nah, setelah kita masukkan, maka langkah selanjutnya adalah kita menginput atau membuat footnote atau endnote dalam karya tulis kita atau dalam lembar kerja kita di Microsoft Word secara otomatis. Kita minimize, kita buka aplikasi Microsoft Word kita. Ya, jadi di sini saya sudah memiliki contoh teks yang akan kita gunakan dalam melakukan percobaan membuat endnote atau footnote ya, secara otomatis. Jadi saya sudah memberikan dua tempat ya, dengan tanda titik-titik yang harus diisi oleh yang harus diisi sumber atau referensi yang kita gunakan. Nah, di sini saya akan mengisi dengan jurnal ya. Akan mengisi dengan jurnal. Caranya adalah kita hapus dulu. Ya. Yang pertama, silakan teman-teman buka menu reference pada Microsoft Word. Namun sebelumnya jangan lupa untuk
membuka terlebih dahulu aplikasi Mendeley Desktop kita yang sudah berisi jurnal atau artikel atau buku dan sebagainya yang akan kita gunakan dalam lembar kerja kita di Microsoft Word. Langkah selanjutnya adalah kita mengklik insert citasi atau memasukkan citasi ke dalam teks dengan cara klik menu reference, kemudian pilih insert citasi, kemudian pilih go to Mendeley. Ya, jadi kita langsung diarahkan masuk pada aplikasi Mendeley kita. Nah, silahkan pilih mana referensi yang akan kita gunakan dalam menulis. Saya sudah memasukkan sebelumnya ya, dengan judul keterampilan, ya, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia, dan seterusnya. Kemudian klik jurnal yang akan dimasukkan, kemudian klik Cite. Kita tunggu. Nah, secara otomatis maka aplikasi Mendeley akan mempermudah kita untuk memasukkan sumber secara otomatis. Nah, perbedaannya dengan sumber yang biasa, jika kita memasukkan ke dalam Mendeley terlebih dahulu, kemudian kita otomatiskan dalam Microsoft Word, maka ketika kita klik, warnanya akan berubah menjadi abu-abu. Nah, ini bedanya. Sedangkan yang biasa, maka tidak akan berubah dalam bentuk apapun. Sehingga inilah yang membedakan antara otomatis dan juga yang tidak. Selanjutnya, dalam membuat atau memasukkan referensi, jika nama berada di awal kalimat, maka nama tidak boleh diberi tanda kurung ya. Sehingga ini kita hapus, kemudian tanda kurung hanya berlaku pada tahun jurnal tersebut diterbitkan. Kemudian kita hapus koma, kemudian kita pilih keep manual edit. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita akan melanjutkan ya. Kita akan memasukkan citasi pada akhir kalimat. Nah, karena yang di atas tadi ini adalah jurnal atau artikel, maka yang kedua saya akan memberikan contoh untuk memasukkan referensi berupa buku. Caranya cukup mudah, hampir sama dengan pada saat kita memasukkan jurnal dalam aplikasi Mendeley. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya, ya, kemudian kita pilih yang manual karena kita akan memasukkan buku. Ya, di sini ada banyak jenis ya, tipenya, mulai dari buku, buku section, kemudian case, komputer program, dan sebagainya hingga ke koran, majalah dan sebagainya. Saya di sini memilih buku ya sebagai referensi selanjutnya dengan judul misalnya manajemen kinerja. Nah, kemudian selanjutnya authors, ini kita isi dengan penulis. Apabila nama penulis terdiri dari dua suku kata, maka nama terakhir harus kita simpan paling depan. Misalnya nama asli dari penulis adalah Surya Dharma, maka yang kita masukkan nama belakang terlebih dahulu, Dharma, kemudian koma, kemudian nama depan, yakni Surya. Kemudian tahun buku tersebut diterbitkan, misalnya tahun 2020. Nah, untuk page sendiri ini, teman-teman bisa abaikan, namun bisa juga teman-teman isi. Di kesempatan kali ini sebagai contoh, maka saya akan mengisi misalnya halaman 20 sampai halaman 24 misalnya. Kemudian untuk sheet ini kita masukkan kota penerbit ya, bukan kota penulis. Misalnya kota penerbit ada di Bandung misalnya. Nah, kemudian edisi ya, silakan teman-teman isi edisi jika buku tersebut merupakan buku edisi.
Kemudian kita langsung masuk pada publisher. Nah, publisher ini akan teman-teman pilih atau masukkan, ketik di mana buku tersebut diterbitkan dan siapa yang menerbitkan. Misalnya, karena buku yang terbit di Bandung, ya, kemudian titik 2 saya masukkan Alfabeta, ya, itu sudah ada. Kemudian kita klik save, maka secara otomatis buku yang kita input tersebut sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, bagaimana cara memasukkan ke dalam lembar kerja kita di Microsoft Word? Caranya adalah kita buka kembali Microsoft Word kita. Kita akan masukkan atau kita akan membuat referensi berupa buku. Caranya sama, ya. Kita klik insert citasi, kemudian go to Mendeley, kita pilih buku yang sudah kita masukkan tadi. Kita klik satu kali, kemudian klik cite. Nah, secara otomatis sumber atau referensi yang kita gunakan sudah masuk dalam lembar kerja kita. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa sumber, ya beberapa sumber yang saya kutip sebelumnya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam lembar kerja, maka selanjutnya, ya, langkah ketiga, kita akan membuat daftar pustaka. Kita ketik terlebih dahulu daftar pustaka. Ya. 2000. Untuk membuat daftar pustaka ini sangat mudah. Setelah referensi, ya, kita masukkan ke dalam tulisan kita atau lembar kerja kita di Microsoft Word, maka dengan mudah teman-teman bisa membuat daftar pustaka secara otomatis, terurut, dan juga tentunya tidak akan terlewatkan dari mana sumber yang telah kita gunakan sebelumnya. Caranya kita tempatkan kursor berada di sini, kemudian kita klik reference, kemudian klik insert bibliografi. Kita tunggu, ya. Maka secara otomatis semua jurnal yang telah kita gunakan itu sudah masuk ke dalam daftar pustaka kita. Langkah selanjutnya adalah kita merapikan sumber, ya. Kita merapikan rata kanan kiri, kemudian dan spacingnya diatur. Nah, cukup mudah bukan? Nah, untuk memperlancar, silakan Sobat Pinter berlatih secara terus-menerus untuk mempermudah dan juga memperlancar cara-cara ini agar dapat mendukung karya tulis dari Sobat Pinter semuanya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk Sobat Pinter. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang lainnya agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.